Shalom saudara, dalam video ini kita akan membahas mengenai hukuman dosa. Ralph Fanning mengatakan dosa begitu jahat sampai hanya berada di dalam pikiran saja sesungguhnya kita sudah melakukan kejahatan. Seringkali kita mendengar pernyataan bahwa pikiran kita bebas dari hukuman. Memang benar pikiran kita bebas dari manusia yang tidak dapat menghukum kita hanya karena apa yang kita pikirkan. Akan tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah dapat menghukum dan menghakimi pikiran kita. Banyak orang yang tampaknya tidak suka mengeluarkan kata-kata yang jahat ataupun melakukan kejahatan. Namun mereka tidak sungkan untuk berpikir yang jahat. Sesuai dengan peribahasa, balaslah dengan pikiran Anda. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan dosanya melalui pikiran. Apa hukuman Allah bagi dosa manusia? Ketika orang Kristen diperhadapkan pada situasi kehidupan yang buruk atau penderitaan, banyak yang mulai bertanya-tanya pada diri sendiri. Apakah situasi yang buruk ini terjadi karena Tuhan sedang menghukum saya karena dosa atau kesalahan yang saya lakukan sebelumnya? Tidakkah Tuhan mengatakan bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa umat-Nya yang mengaku dosa kepadanya di dalam doa? Jika kita merasa bahwa kesulitan atau penderitaan yang kita terima tidak sebanding dengan perbuatan kita, tidak jarang kita pun bertanya-tanya, layakkah saya dihukum seberat ini hanya karena dosa yang tidak seberapa? Atau mungkin kita juga bertanya, masihkah saya harus menanggung akibat dosa di masa lalu? Tidakkah kematian dan kebangkitan Kristus sudah cukup untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa saya? Tentu ada banyak pertanyaan tentang dosa dan hukuman Allah yang menjadi pemikiran manusia pada umumnya, termasuk secara khusus orang-orang percaya. Semua pertanyaan tentang dosa dan hukuman itu mengarah pada pertanyaan yang paling mendasar. Apakah Tuhan menghukum manusia hanya karena dosa-dosa yang diperbuatnya? Jika melalui Yesus kita diampuni dari segala dosa, apakah itu berarti kita sekarang dapat berbuat dosa dengan bebas dari hukuman? Penebusan di dalam Kristus memang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Akan tetapi kemerdekaan akibat penebusan Kristus tidak dapat dijadikan alasan bagi orang percaya untuk dapat bebas berbuat dosa. Sejak awal, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa sebelum maupun setelah, Berkhof menyatakan bahwa dosa adalah persoalan yang sangat-sangat serius. Allah memandang dosa dengan serius, kendati manusia sering meremehkannya. Alkitab juga berulang kali menyaksikan bahwa Allah menjatuhkan hukuman terhadap dosa manusia. Lalu, mengapa dosa yang dilakukan oleh manusia menjadi persoalan yang sedemikian serius bagi Allah? Karena dosa bukan sekedar pelanggaran atas hukum Allah. Akan tetapi, dosa lebih dari itu. Berkhof menegaskan bahwa dosa adalah serangan terhadap Allah, Sang Pemberi hukum itu sendiri. Ya, pada hakikatnya dosa adalah sebuah ketidaktaatan atau pemberontakan terhadap Allah. Dosa adalah kejahatan terhadap kebenaran Allah yang seharusnya tidak boleh dilanggar, yang merupakan landasan dasar dari kemuliaannya. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 97 ayat 2. Karena itu, Alkitab setiap kali mengungkapkan realita Allah menghukum dosa, baik pada saat manusia masih hidup di dunia maupun hukuman akhir yang akan dijatuhkan pada akhir zaman. Pelaksanaan hukuman dosa. Dosa menjadi sesuatu yang sedap untuk dilakukan karena memberikan kenikmatan walaupun sesaat. Kenikmatan akan dosa membuat manusia melupakan akan konsekuensi hukuman karena pelanggaran dosa. Pada realitanya, manusia tidak dapat terhindar dari hukuman dosa. Alkitab mengajarkan adanya perbedaan umum yang Allah terapkan dalam hukuman-hukuman dosa.
Selanjutnya saya akan memaparkannya kepada saudara-saudara dua bentuk pelaksanaan hukuman. Yang pertama, pelaksanaan hukuman natural. Hukuman natural adalah hukuman yang tidak dapat dihindari manusia sebagai akibat atau konsekuensi alamiah dari dosa yang dilakukannya sendiri. Terkadang hukuman akibat dosa ini agak diringankan oleh Tuhan saat kita tidak lagi melakukannya. Sebaliknya, Tuhan dapat menyatakan hukuman yang berat dengan tujuan memberikan peringatan terus-menerus terhadap pelanggaran di masa lalu. Misalnya, seorang yang hamil di luar nikah, ia akan merasa malu dengan komunitas di sekitarnya. Atau orang yang berjudi akan jatuh miskin. Seorang perokok akan menimbulkan penyakit bagi dirinya sendiri dan keluarganya, atau seorang pengkonsumsi narkoba akan menghancurkan masa depannya sendiri. Alkitab pun memberikan kesaksian terkait hukuman seperti ini dalam Ayub 4 ayat 8. Yang kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Memahami akan hukuman natural tentu seharusnya menolong kita belajar untuk tetap menjaga hati agar tidak cenderung mengikuti keinginan daging yang kemudian membuahkan dosa. Karena setiap dosa sekecil apapun tentu memiliki hukuman yang bersifat alamiah yang berlaku dalam diri kita. Bahkan dosa yang terus dipelihara pada saatnya tentu akan membawa kita menerima hukuman yang berat. Yang kedua yaitu pelaksanaan hukum positif. Hukum positif adalah bentuk hukuman yang dilakukan berdasarkan hukuman ilahi oleh karena pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pemberian hukuman ini sangat terkait dengan hukum dan keadilan Allah. Jika kita lihat dalam perjanjian lama, kita dapat melihat bagaimana Allah memberikan hukuman-hukuman yang sangat detail sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kehidupan moral, sipil, dan keagamaan dari bangsa Israel sehingga mereka dapat mentaati dan hidup benar di hadapan Allah serta hidup dengan damai dengan sesama. Ketika bangsa Israel melanggar hukum tersebut, mereka akan mendapatkan hukuman. Semua hukum dan konsekuensi disampaikan dengan sangat jelas dalam kitab Keluaran 20-23. Sebagai contoh, 10 hukum yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya bangsa Israel memiliki relasi dengan Allahnya dan sesama, peraturan tentang kebaktian, tentang hak budak dan lain sebagainya. Beberapa bagian Alkitab juga memberikan pemahaman yang baik terkait hukum positif ini, bahwa hukuman atas dosa dinyatakan langsung oleh Allah. Keluaran 32 ayat 33 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Dan Mazmur 11 ayat 6 mengatakan, ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Dari pemahaman akan hukum positif ini, kita pun memahami bahwa ketika kita memiliki kecenderungan dan tergoda untuk melakukan dosa, kita perlu sadar bahwa kita sesungguhnya diperhadapkan dengan keadilan Allah, di mana Allah sendiri akan melaksanakan hukumannya bagi kita. Saat kita berdosa, kita diperhadapkan langsung dengan Allah sebagai pemberi hukum. Yang berikut kita akan melihat tentang natur dan tujuan hukuman dosa. Hukuman selalu dinilai sebagai sesuatu yang negatif karena hukuman terkesan tindakan kekerasan. Terkadang hukuman juga dipandang sebagai kesempatan yang tepat untuk membalas dendam atas perbuatan tidak adil yang dilakukan orang lain terhadap kita. Hukuman menjadi ruang seseorang dapat melampiaskan segala kemarahan yang meluap-luap dan akhirnya merasa puas. Namun apakah Allah juga memandang dan menerapkan hukuman dengan motivasi demikian? Menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia, hukuman artinya siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Secara natur hukuman datangnya dari keadilan dan kebenaran Allah. Oleh karena Allah adalah Allah yang suci, maka ia memiliki standar kesucian dan kebenaran dalam diri manusia.
Bavinck mengatakan bahwa hukuman merupakan suatu hutang karena keadilan Allah. Jika manusia dalam keberdosaannya cenderung memberi hukuman kepada sesamanya atas dasar motivasi yang salah, yakni bentuk balas dendam atas apa yang dilakukan orang lain kepadanya secara tidak adil, maka berbeda dengan Allah. Allah tidak memberikan hukuman sekedar dengan tujuan pembalasan, namun ada tujuan khusus di mana Allah bertindak dalam hukumannya. Antara lain kita akan melihat beberapa alasan Allah memberikan hukuman kepada orang percaya. Yang pertama, untuk memperbaharui orang berdosa. Allah adalah adil sehingga ia harus menyatakan hukumannya sebagai bentuk keadilannya. Namun hukuman tidak semata-mata membuat manusia berdosa hancur-hancuran. Allah memiliki tujuan dari hukumannya. Salah satunya adalah pembaharuan. Allah mengubah sesuatu yang awalnya adalah kejahatan menjadi sesuatu yang berguna bagi manusia. Hukuman adalah bentuk hajaran di mana Allah pun merindukan agar dengan hajaran tersebut manusia kemudian dapat mengalami pertobatan dan perubahan dalam dirinya. Amsal 3 ayat 11-12 mengatakan, "Hai anakku, jangan memandang rendah didikan Tuhan dan jangan marah pada tegurannya. Karena Tuhan mendidik orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Kita juga bisa melihat dalam Ibrani 12 ayat 10 yang mengatakan sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dua ayat tersebut menyatakan dengan jelas bahwa sebagaimana orang tua akan mengoreksi, maka anak Allah juga akan terus mengoreksi anak-anaknya. Setiap hajaran Allah tidak dapat dimaksudkan untuk menghancurkan, melainkan untuk meningkatkan kekudusan orang percaya. Salah satu tokoh yang mengalami hukuman dan hajaran Allah adalah Daud. Ketika ia melakukan skandal terhadap kematian Uria dan persinahannya dengan Batseba, kemudian Allah mengutus Nathan untuk menyatakan hukuman terhadap dirinya, yaitu kematian anaknya Batseba. Hukuman tersebut merupakan bentuk hajaran yang luar biasa yang kemudian Daud sendiri mengakui kesalahannya dengan jujur di hadapan Allah. Kita bisa melihat dalam Mazmur 51. Dengan demikian hukuman bermaksud untuk memperbaharui kita untuk menjadi lebih baik, memberikan poin positif bagi kita. Namun tujuan ini bukan berarti membuat kita untuk semena-mena melakukan dosa. Karena akhirnya Allah akan memperbaharui kita, tetapi kita perlu menyadari dua hal. Sekalipun hukuman memiliki tujuan yang baik bagi kita, namun hukuman sesungguhnya bukanlah hal yang menyenangkan bagi kita. Jadi sebisa mungkin kita tidak berlarut-larut tinggal di dalam dosa, agar kita tidak menghadapi hukuman Allah yang dahsyat. Dan yang kedua, kita pun dapat melihat bagaimana Allah tetap menyatakan anugerah bagi kita. Bahwa sekalipun Allah harus menghukum karena keadilannya, namun dalam kasih-Nya hukuman tersebut adalah cara yang baik agar kita dapat mengalami pembaharuan. Yang kedua, tujuan hukuman adalah untuk mencegah manusia tidak berdosa. Hukuman sesungguhnya tidak semata-mata diberikan agar mencegah orang lain tidak melakukan hal yang serupa. Karena jika demikian, pelanggar hukum bisa saja dibebaskan karena ternyata hukuman yang diberikan kepadanya tidak membuat orang lain jerah dan tidak melakukan dosa yang sama. Misalnya, hukuman berat sekalipun diberikan kepada seorang bandar narkoba tidak menyebabkan orang yang lain melakukan dosa tersebut. Buktinya masih ada lagi dan bahkan lebih banyak bandar narkoba lain yang tertangkap akibat dosanya. Menurut Bavinck, yang mau ditekankan di sini adalah bahwa ketika seseorang berdosa yang bertobat, menengok kembali dan mengakui dengan hati yang hancur segala dosanya di masa lalu, maka hal itu akan menjadi refleksi bagi dirinya untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Kenyataan ini dapat kita lihat dalam kesaksian Alkitab. Misalnya di dalam Kejadian 42 ayat 21 yang mengatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya?
ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itu sebabnya kesaksian ini menimpa kita. Ini adalah perenungan saudara-saudara Yusuf akan perbuatan jahat mereka di masa lalu terhadap adik mereka. Kemudian perenungan ini membawa mereka menyadari kesalahan dan akibat dari dosa mereka, dan tentu ini akan menolong untuk mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Dengan demikian, hukuman Allah akan dosa seharusnya membawa kita pada pertobatan dan perenungan yang baik agar kita tidak kembali melakukannya di masa depan.